Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dahlan, mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2022, YN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2270131119. Program studi pendidikan agama Islam pada hari ini 12 Januari 2023 akan melaksanakan praktek pembelajaran di SMA Negeri 1 Budong-Budong, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, di kelas 11 dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap, berat. Dan ke depan, berat. Siap, berat. Masih di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab pada hari ini kita masih sempat meluangkan diri kita untuk hadir di sekolah kita ini. Kemudian sarawan dan taslim buat junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan sampai di akhir hayat kita idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah saya datang ke sini, kita lanjut dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Sebelum kita belajar, maka kita berdoa supaya dapat menjadikan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Bersalam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita lanjut lagi di pelajaran kita, saya lihat ini anakku sekalian kayaknya lengkap, ya. Tidak ada yang tidak hadir hari ini. Walaupun demikian masih ada tersisa kursi, itu karena memang kelebihan kursi, ya, kelebihan kursi. Oke, untuk hari ini materi kita yang akan kita pelajari adalah kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelajaran sebelumnya, ada yang ingat pelajaran sebelumnya? Nah, itu ya. Yang pelajaran sebelumnya adalah kita belajar tentang Quran surah Yunus yang menerangkan bahwa arti toleransi. Jadi kita di dunia ini karena 4 kitab. Jadi di masing-masing kitab ini ada seluruh agamanya. Misalnya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nah, ada 4 kitab yang kita pelajari. Kemudian kita lihat di sini Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya apa tadi? Nah, itu. Kemudian kita lihat di sini ada 4 kitab. Yang pertama adalah Taurat, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Kemudian Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah Al-Quran
Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surah Al-Maidah 5 ayat 48 yang berbunyi, siapa bisa baca? Saya Pak. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Siapa bisa baca? Angkat tangan. Ya, dilanjut. Dia. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surah Al-Maidah halaman 5 ayat 48. Ya, bagus sekali ya. Tadi bacaannya sudah, artinya sudah. Itu mantap sekali. Satu apresiasi buat kita semua bahwa konsisten dalam belajar tentang Al-Quran itu harus lancar. Jangan ada yang tidak ada yang baca. Karena itu adalah sebuah kewajiban bagi laki-laki kan. Oke, kita lanjut naik. Ya, kita lihat di sini. Selain kitab tersebut di atas, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para nabinya wahyu tersebut berbentuk suhuf, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala yang berupa lembaran-lembaran terpisah. Artinya masih ada ayat-ayat yang sekarang kita lihat itu satu mushaf, kan bukunya itu berupa lembaran-lembaran, tapi masih ada yang belum masuk di mushaf. Yang di sini katakan inna hadza fi suhufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Musa. Coba kita lihat lagi. Nah, ini yang pertama kita bahas tadi adalah kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Apa artinya? Torah atau instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu versi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang baca. Lagi di pihak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran surah Al-Isra. Yang berikutnya kita lihat di sini isi daripada kitab Taurat. Nah, ada 10 hukum. Yang pertama adalah tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyembah berhala. Yang ketiga, jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suci hari Sabtu, hormati kedua orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersumpah palsu, bersaksi dusta, jangan menginginkan milik orang lain. Itu adalah 10 firman. Nah, coba kita lihat lagi kitab Sabur.
Kitab Zabur berasal dari bahasa Zabara yasburu zabar, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Nah, ini ada Mazmur, jamaknya adalah Mazamir. Kalau Anda pernah belajar tentang bahasa Arab, itu adalah jamak itu banyak. Kemudian dalam bahasa Ibrani disebut dengan Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci sebagai ulama menyebutkan Mazmur yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran selain Taurat dan Injil. Nah, ini lagi ayat yang menerangkan keberadaan kitab Zabur. Jadi kitab Zabur ini dia juga tidak cuma diturunkan, dia juga ada ayatnya tentang turunnya Taurat. Misalnya sini, itu tertulis Inna ahwayna ilaika kama ahwayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Ibrahim wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa Atayna. Di sini artinya adalah sesungguhnya kami mewahyukan kepada Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh, nabi-nabi setelah, dan kami telah mewahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan ibunya Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman, dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Jadi kalau Anda beranggapan bahwa kitab itu tidak ada ayat yang menerangkan tentang turun ayat kitab itu kepada Nabi, ini ada sebagai bukti. Kemudian kita lanjut. Nah, ini dia secara garis besar ini rohani disalurkan Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Ya, nyanyian untuk puji Tuhan, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, nyanyian untuk raja. Itu dulu sebelum datangnya Al-Quran. Jadi kenapa tidak dipakai sekarang? Karena adanya Al-Quran sebagai perintah dari kitab-kitab sebelumnya. Lihat lagi. Kemudian berikutnya adalah kitab Injil. Nah, kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam yang memuat keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan Allah. Jadi intinya di sini agama mana pun dia pasti mengesahkan Allah. Tapi orang berprediksi lain bahwa ini jawabannya ini jawabannya ini. Itu dalam ajaran Islam itu tidak boleh menduakan Allah Subhanahu. Yang boleh menduakan adalah manusia. Kalau Akbar mau menduakan boleh, tapi kalau ada sahabat tidak boleh menduakan. Ya. Kemudian lanjut, naik terus. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, ini Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Diturunkan sekaligus perintah secara beransur-ansur. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan secara langsung semuanya, yaitu beransur-ansur. Siapa yang tahu ayat yang pertama turun? Apa? Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana dan seterusnya. Itu ayat yang pertama turun. Kemudian diturunkan
selama kurang lebih 23 tahun. 23 tahun sehingga terbentuk sebuah Al-Quran. Bukan manusia yang menciptakan karya dirinya bisa satu hari. Karena hati-hatinya ini sehingga diturunkan itu dalam jangka 23 tahun. Kemudian 23 tahun tepatnya, tapi ini 22 tahun 22 bulan 22 hari. Yang terdapat 30 ayat, kemudian 114 surah, 6.236 ayat, 740 kalimat dan 3.345 huruf. Ada yang apa ini? Tidak ada toh? Nah, Anda lihat sekarang. Anda lihat sekarang berapa tahun turunan. Kemudian ayatnya berapa? Kalimatnya berapa? Kemudian wahyu yang terakhir turun adalah Al-Maidah ayat 3. Pada tanggal 9 Zulhijjah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW mengerjakan haji wada, itu haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima hal tersebut Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang tanya kamu, surah apa yang saya turun? Mau kemana? Al-Maidah ayat 3. Itu pada saat Nabi Muhammad SAW sakit. Jadi ini ayat yang pertama turun. Kemudian kita lihat berikutnya. Kemudian intisari Al-Quran. Kita biasa dari sini. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Angka. Apa artinya? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Bukan manusia yang mengatakan, tapi Allah Subhanahu yang mengatakan bahwa zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kalau dia bertakwa, berarti tidak percaya terhadap semua kitab Allah. Kemudian lanjut. Nah, pahala istimewa Al-Quran. Kalau kita lihat di zaman-zaman dahulu atau sekarang, kalau membaca Al-Quran itu ada pahalanya 2 kali lipat. Paling bulan Ramadan itu membaca Al-Quran 2 kali lipat. Dulu saya di kampung saya itu masuk di daerah Baruga itu, sebelum ada HP, sebelum ada laptop, komputer dan sebagainya, yang terdengar itu adalah membaca Al-Quran pada malam-malam ini. Apa yang saya lihat? Surah Yasin. Yasinul Quran Hakim innaka laminal mursalin. Itu pada malam Jumat. Berbanding sekarang, saya masuk lagi di era sekarang, ada apa yang terdengar? DJ, musik, lagu dan sebagainya. Itu lagi benar-benar. Bahkan ketika masih azan di masjid, dia masih bunyi. Lebih besar suaranya di rumah daripada di masjid. Itu adalah suatu memang peningkatan, tapi peningkatan dalam hal ketidakbaikan. Ketidakbaikan karena lebih jam kepada di bawahnya. Oke, untuk 4 anak sekalian, membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja. Ini adalah ini. Coba dilihat.
Jadi dikerja ya, dikerja kemudian dipresentasikan. Dipresentasikan. Ya, dipresentasikan. Kalian itu dijawab pertanyaannya, kemudian dipresentasikan sebentar. Sudah dikerja? Bagaimana? Ya, dikerja. Bagaimana? Ya, jangan salah ya. Kalau benar, B yang dilingkari. Kalau salah, S yang dilingkari. Benar? Gimana? Apa sudah selesai? Sudah? Ya, coba dipresentasikan di kelompok 1. Coba kelompok 1 presentasikan jawaban yang sudah dijawab, dibacakan ya. Ayo, silakan. Sendiri dibacakan ya. Mana yang kamu baca? Saya juga. Oke, silakan dipresentasikan. Dibacakan. Perwakilan. Di sini aja di depannya. Bagaimana caranya? Baiklah, saya akan presentasikan jawaban yang di kelompok 2. Marilah pulang. Iya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan LKPD yang diberikan oleh Bapak mengenai tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa menerima kitab Taurat
kitab tidak salah. Ada jawaban yang tadi itu tidak salah. Padahal apa tadi? Benar. Nah itu ya. Jadi contoh lain apa? Jadi oke, baik teman sekalian, setelah tadi kita ada tugas di SKPD, kita akan mengakhiri materi pada hari ini. Sebagai kesimpulannya adalah kita harus percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang 4 itu. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Jadi sebagai langkah selanjutnya adalah ada tugas kalian untuk presentasi berikutnya. Yang pertama, kita di sini adalah kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama adalah jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Kemudian, mengapa manusia memerlukan kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, sebutkan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang keempat adalah bagaimana cara iman kita kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian sebutkan 2 contoh berlaku mencerminkan seorang muslim beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi soal ini sebagai pertemuan selanjutnya saya akan mau melihat dari pekerjaan-pekerjaan sekalian tentang tadi bagaimana belajar tentang kitab-kitab Allah. Apakah 100% kita bisa menjawab atau tidak? Jadi untuk hari ini kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya minta kita kelas untuk mengakhiri dengan berdoa masing-masing sebelum kita mengakhiri pelajaran ini. Oke, silakan. Seluruhnya sudah siap, Bray. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.